Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim, para asatidah, segenap para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang pada saat ini, detik ini kita bisa merasakan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah selalu menambahkan kenikmatan yang terhingga kepada kita semuanya, dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikarenakan beliau dan bisa mengerti ajaran Islam dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini yaitu pembahasan terkait dengan orang-orang yang mendapatkan dispen namun harus membayar fidyah. Dalam membayar fidyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jikalau seseorang itu mengalami sakit ataupun dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka dia harus mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, dan orang yang berat menjalankan syariat puasa, maka fidyah ta'am miskin, maka dia harus membayar fidyah kepada orang-orang yang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu, dan barang siapa yang menjalankan kebaikan lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan orang yang berpuasa itu lebih baik baginya. Menurut Allah, memang puasa itu hari istimewa. Jadi Allah membuat hari selama 1 tahun ini kan 360 hari dibagi menjadi bulan, dan bulan tersebut ada beberapa bulan yang istimewa. Dan keistimewaan yang semacam ini Allah mewajibkan untuk berpuasa, sehingga ada orang yang ketika dia tidak menjalankan karena tidak kuat, maka dia harus mengganti dengan sesuatu. Dan fidyah ini menurut bahasa adalah mengganti atau tebusan. Di sini diketeriakan orang yang akan membayar fidyah, yaitu orang yang keluarga, jika memang dia itu tidak kuat untuk berpuasa, dia tinggal membayar fidyah. Nah, fidyah ini ada 3 kategori. Ada yang membayar 1 mud, ukurannya 6 on.
Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Namun ketika menurut Imam Hanafi itu agak besaran, yaitu sebesar 2 mud. 2 mud itu ibaratnya kalau tadi 1 mud 6 on berarti dikali 5 jam, berarti menjadi 1,5 kilo kalau berupa beras. Nah, ada yang fidyah untuk berupa menyembelih kambing, namun itu ketika di dalam keadaan orang yang haji. Ketika melanggar larangan-larangan yang haji, maka dia harus membayar fidyah. Nah, orang yang tua renta atau yang memang tidak mungkin untuk berpuasa karena saking tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh untuk tidak puasa. Kemarin itu nggak bisa kalau dia itu memungkinkan satu bulan ini saya bayar langsung karena dia memang nggak boleh. Maka yang dianggap sah itu ya 1 hari. Maka setelah puasa baru dikeluarkan, setelah sehari puasa baru dikeluarkan. Tidak bisa langsung dikerjakan satu. Kemudian kepada orang yang sakit parah yang tidak mungkin sembuh, dalam hal ini ya tentu ada rekomendasi dari dokter. Ini unik kalau kita lihat syariat Islam itu ternyata tidak berdiri unik, perintahnya Allah dan perintahnya Rasul. Ternyata syariatnya Allah dan syariatnya Rasul itu juga mempertimbangkan orang yang ahli. Seperti ya ini, kalau dokter menyarankan Bapak tidak bisa berpuasa supaya ini tidak akan terjadi parah dan meninggal, maka orang yang semacam ini membayar fidyah. Namun ketika dia nanti ada kemungkinan untuk membayar berpuasa, ya harus mengurus. Kemudian yang ketiga adalah ibu hamil atau orang yang lagi menyusui yang khawatir atas kondisi janin atau bayinya, maka di sini dia harus membayar fidyah untuk ketika dia tidak berpuasa. Dan tentu nanti ketika di lain waktu dia harus mengkodok puasa. Kemudian orang yang mati, di saat orang yang mati dia meninggalkan puasa, maka per harinya itu harus mengeluarkan 1 mud. Di daerah tetangga di Bali saya, dulu ada orang itu langsung bawa beberapa beras sekian, ya ada 2 kambing untuk dipuasakan. Untuk apa? Untuk bayar fidyah. Berapa hari yang ditinggalkan? Cuma 10 hari. Karena saking rumahnya, ya bawanya 2 kambing. Kalau dihitung kan tinggal 6 on kali 10 kan berarti berapa? Cuma 5 kilo ya. Ya antara 7 kilo kan 2 kambing berarti enggak lebih dari itu. Ya, mungkin niatnya selebihnya itu sodako dalam bulan puasa itu istimewa. Mudah-mudahan berharap dia sodako itu daripada nanti alhamdulillah. Kemudian orang yang mengakhirkan kodok puasa ini mungkin sering terjadi pada kalangan muda, yakni ketika dalam keadaan haid dengan tanggungan 1 bulan itu kan ada istimewanya teman-teman. Ya haid minimal umumnya itu 7 hari, maksimalnya 15 hari. Tapi keumumannya ya 2 hari. Ternyata nyampe ya. Ternyata habis bulan Sya'ban, wah ternyata belum mengkodok. Maka per harinya 1 minggu itu dia harus bayar. Ada nggak kira-kira yang masih punya utang? Kira-kira nggak ada ya? Bisa. Namun kalau kita lihat
fenomena yang ada di sekarang ini, membayar fidyah itu lebih dimudahkan. Ada orang yang bagaimana kalau kita membayar fidyahnya pakai uang? Boleh membayar fidyah pakai uang menurut versinya Imam Hanafi. Namun Imam Hanafi tadi itu satu mud itu berapa? Dua mud berapa? 1,5 kilo. Dan Basnas, Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqah, itu memberikan fatwanya. Tentu di sana juga ada orang-orang yang ahli bakarnya fikih, boleh mengeluarkan zakat mengeluarkan fidyah itu dengan makanan sehari. Berapa keumumannya? Nah, kalau kita makanannya biasanya itu nasi padang, habisnya 60, berarti ya 60 per hari. Tapi kalau cuma nasi campur saja, ya cuma 15.000. Nah ini kan lihat keadaan kita. Kalaupun toh mau yang 60 ingin bayar yang istimewa, ya alhamdulillah. Dengan ikhlas Allah juga akan menerima. Kalau mampunya cuma nasi campur, ya nggak masalah. Berarti cuma 15.000. Ya kembali kepada pribadinya masing-masing. Dulu ada Rasulullah ketika diturhatin salah seorang dari sahabatnya, ya Rasulullah, ini kan puasa. Iya, kenapa sahabat kamu? Kemarin itu saya berdapasan sama istri saya dalam keadaan puasa. Wah, kamu harus membayar fidyah selama 60 kali. Wah, saya nggak punya. Kamu puasa kuat? Nggak kuat. Memegangkan budak? Nggak kuat. Terus kamu punya apa? Ya cuma ini makanannya satu hari ini. Ya udah, kamu cari orang yang paling miskin di daerah kamu. Ya Rasulullah, kayaknya nggak ada orang yang pantas untuk menerima fidyah dari saya kecuali saya. Akhirnya ya sudah, balik sana, bawa makanan kembali. Ini yang unik, artinya apa? Ada yang lain Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan kemurahan terkait dengan membayar fidyah tersebut. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa menjalankan puasa sampai 30 hari dengan fitnah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.